Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Newbie. Di video kali ini kita akan bahas tentang Linux Mint 22.1 dengan codename SIA. Jadi Linux Mint 22.1 dengan codename SIA merupakan distro Linux yang paling populer di tahun 2025. Nah, ini dia, kita masuk dulu ke websitenya. Bisa kita baca-baca informasi tentang Linux Mint di halaman ini. Jadi Linux Mint ini bisa digunakan untuk graphic design, kemudian productivity, multimedia, dan lain-lain sebagainya ya, seperti game dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi untuk informasinya bisa dibaca-baca di sini. Nah, untuk informasi mengenai Linux Mint ini bisa dilihat juga di distrowatch.com bahwa Linux Mint ini menempati posisi pertama di 6 bulan terakhir. Oke. Nah, kita kembali ke Linux Mint untuk mendownloadnya. Lihat menu di bagian atas ada menu download. Nah, ini kita pilihnya last version, yaitu Linux Mint 22.1. Nah, selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, untuk edisi dari Linux ada bermacam-macam, ada Cinnamon Edition, kemudian ada XFCE Edition. Nah, untuk bentuknya seperti ini. Kemudian ada Matte Edition. Oke, jadi ada 3 edisi dari OS Linux Mint. Nah, di sini yang akan kita review adalah Matte Edition. Jadi yang kita download nantinya adalah Matte Edition. Untuk mendownloadnya tinggal klik tombol download di sini, maka akan masuk ke halaman ini, kemudian diarahkan ke lokasi mirror dari OS Linux yang akan kita download. Jadi pilih di sini Indonesia ya, sesuai dengan negaranya masing-masing supaya downloadnya lebih cepat. Oke, di sini saya pilih Indonesia. Jadi untuk Indonesia ada 2 mirror ya. Jadi kita pilih salah satunya. Oke. Setelah diklik maka akan muncul halaman seperti ini. Kita tinggal memilih lokasi penyimpanan yang akan kita gunakan. Oke. Kemudian klik tombol save untuk mendownloadnya. Oke, karena saya sudah download sebelumnya, maka kita langsung saja mengkopikan atau memburning ISO dari Linux Mint tersebut ke flash disk. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Pentoy di flash disk agar bisa di-boot melalui komputer. Untuk tutorialnya bisa ditonton di video-video sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita kopikan ya file ISO yang sudah di-download. Nah, kita masuk dulu ke lokasi penyimpanannya. Oke. Nah, di sini filenya yaitu Linux Mint 22.1 kita kopikan ya. Ingat, dia berekstensi .iso. Oke. Kemudian ini kita kopikan ke flash disk yang sudah diinstal Pentoy. Jadi sekarang saya masukkan dulu flash disk yang sudah diinstal Pentoy. Oke, ini sudah terbaca. Nah, ini dia. Nama flash disknya adalah Pentoy. Kita kopikan saja file ISO yang sudah di-download tadi ke flash disk. Ya, seperti ini. Agar nanti bisa dijalankan langsung melalui flash disk tanpa harus diinstal di komputer. Oke, jadi kita tunggu proses pengkopiannya sampai selesai. Nah, setelah dikopikan ke flash disk ya, ke flash disk ini saya cabut dulu.
Nah, untuk flashdisknya sendiri dia mereknya SanDisk. Oke, kita colokin lagi ke komputer. Oke, setelah dicolokin ke komputer, maka akan terbaca di komputer, dan pastikan sudah terbaca oleh komputer seperti ini. Kemudian komputer Windowsnya kita restart ya, kita restart. Kemudian kita masuk ke menu BIOS dengan menekan tombol delete seperti ini, atau bisa juga menekan tombol F2, tergantung dari merek komputer yang kalian gunakan. Setelah masuk ke BIOS seperti ini, kemudian pilih menu boot. Nah, untuk boot option pertama, pilih flash disk yang kita gunakan tadi, yaitu SanDisk. Oke, setelah dipilih, pastikan boot option pertamanya adalah UV SanDisk, kemudian simpan. Nah, di sini klik yes. Nah, setelah disimpan seperti ini, maka komputer akan booting langsung ke flash disk. Jadi kita tinggal memilih OS yang akan kita gunakan. Jadi kita pilih saja Linux Mint 22.1, kemudian pilih boot in normal mode. Maka akan muncul seperti ini, pilih yang paling atas yaitu Start Linux Mint. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu sampai tampilan desktop dari Linux Mint 22.1 dengan codename SIA. Oke, jadi kira-kira seperti ini proses booting ke Linux Mint. Untuk tampilan desktopnya seperti ini. Oke, nah kita sudah berhasil menjalankan Linux Mint melalui flash disk. Nah, sekarang kita coba dulu melalui flash disk sebelum nantinya kita install ke hard disk dari komputer. Oke, jadi untuk tampilannya seperti ini. Kemudian kita bisa lihat kira-kira aplikasi apa saja yang sudah terinstall. Jika ingin menginstal, tinggal klik install Linux Mint. Nah, untuk aplikasinya sendiri ada banyak aplikasi yang sudah terinstall. Ya, ada aplikasi untuk grafik yaitu dokumen view scanner. Kemudian ada aplikasi internet, web browsernya menggunakan Firefox. Jadi ini adalah aplikasi yang ada di internet. Kemudian ada juga aplikasi untuk office atau perkantoran menggunakan LibreOffice. Ya, ada LibreOffice Calc, Draw, Impress, dan Writer. Kemudian untuk sound and video ada berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan di sini. Ya, dia sudah terinstall secara default di OS Linux Mint tersebut. Kita tinggal gunakan saja. Oke. Nah, kita lihat dulu untuk aplikasi grafik. Jadi ada aplikasi drawing di sini. Kita coba gunakan ya. Sorry, ini file manajernya ya. Ini adalah file manager. Sekarang saya akan buka dulu di bagian grafik yaitu drawing. Oke. Nah, untuk tampilannya seperti ini, mirip seperti Paint pada Windows. Oke. Jadi kita bisa membuat gambar atau mengedit foto di sini. Oke. Kemudian kita close. Nah, kemudian untuk aplikasi internet kita bisa menggunakan Firefox Web Browser. Jadi Firefox Web Browser merupakan aplikasi browser, aplikasi default web browser di Linux. Oke, kita buka dulu detik.com. Ya, untuk tampilannya seperti ini, ya. Nah, jika Anda ingin menggunakan Google Chrome, bisa diinstal secara terpisah.
Nah, ini sekarang saya buka YouTube, jadi lumayan kencang dalam menampilkan halaman website. Oke, kita close. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan aplikasi LibreOffice, yaitu untuk writer. Nah, aplikasi ini digunakan untuk pengolah kata mirip seperti Microsoft Word di Windows. Oke, jadi untuk penggunanya sama seperti Microsoft Word. Oke, ya, untuk menggunakannya seperti ini. Kemudian jika kita simpan, banyak format dokumen yang didukung oleh aplikasi ini. Jadi formatnya bisa kita simpan, ya. Penamaan filenya bisa kita simpan dengan ekstensi ODT, kemudian docx, doc, dan lain-lain sebagainya. Oke. Jadi tergantung kebutuhan kita. Jadi banyak yang sudah didukung oleh aplikasi writer ini. Oke, sekarang kita keluar. Untuk internetnya sendiri biasanya dia langsung terhubung ke internet, dan pastikan jaringan yang kalian gunakan sudah mendukung atau memiliki DHCP server. Oke, ini untuk mengganti desktop backgroundnya, ya. Jadi ada macam-macam yang gambar yang bisa kita pilih di sini. Selanjutnya kita akan mengganti resolusi dari gambar. Nah, untuk mengganti resolusinya kita ketikkan di pencarian display. Oke, ketikkan display, maka kita akan masuk ke menu display. Kita tinggal pilih resolusi yang kita inginkan, ya. Pilih salah satunya, setelah itu apply. Setelah di apply, kemudian OK. Oke, demikianlah sedikit review tentang Linux Mint 22.1 dengan kode NEMSIA. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.